ada 3 kelebihan perempuan yang sehebat apapun laki-laki, sekaya apapun yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Izin dulu ibu-ibu untuk dengar ceramah sebentar saja. Insya Allah kalau ibu dengar ini ada manfaat dan ada oleh-oleh buat pulang. Ibu-ibu, itu oleh-oleh yang dibungkus sampai di rumah habis. Acara begini biasanya banyak ibu-ibu Columbus. Tahu ibu-ibu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus, Pak Doko. Nah, itu habis. Tapi kalau ibu dengar agama, ibu dengar nasihat, agama amalkan, insya Allah bekal dunia sampai akhirat. Ibu bapak yang saya muliakan, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Lalu Nabi menjawab, ibumu. Bertanya lagi sahabat, setelah ibu, siapa lagi ya Rasul? Nabi lagi, ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, 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 bapak. Berarti 3 kali kemuliaan ibu dibanding bapak-bapak. Kenapa? Ternyata setelah pelajari hadis ini, ada 3 kelebihan perempuan yang sehebat apapun laki-laki, sekaya apapun laki-laki, apa itu? Tidak akan mampu melakukan 3 ini. Kenapa mesti 3 kali? Kenapa cuma 2 kali? Kenapa tidak 4 kali? Ternyata ada 3 kelebihan perempuan yang tidak bisa dipikul oleh laki-laki. Apa itu? Pertama, hamil. Sekaya apapun laki-laki, dia tidak bisa hamil meskipun dia rubah jenis kelaminnya. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Enak enggak? Mana ada enaknya? Jalan aja susah. Duduk standar samping. Iya toh? Bu-ibu. Waktu hamil tanya ini Bu Saskia. Hamil seperti ini hidup tidurnya tengkurap enggak? Ibu-ibu yang pernah hamil pernah kau tidur tengkurap? Pernah? Enggak. 11 bulan. Tidak 9 bulan tidak tengkurap. 9 bulan 3 hari. Tahan. Bapak-bapak, 1 bulan aja enggak tengkurap, pusing. Iya toh? Masya Allah. 2, kelebihan perempuan. Melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia kaya keluar kona. Ndak. Setengah mati tuh. Dia bilang ibu bina, gigi, kayak toai. Iya toh? Iya. Ibu-ibu melahirkan 2 pilihannya. Ndak setengah mati, mati sekalian. Maka ketika melahirkan istri saya, Mama Nyece, kan susah tuh lahir. Sudah dibantu dokter, ndak bisa. Lalu dia bilang, dokter, satu-satunya cara dibelah. Saya bilang, ndak boleh. Saya mau istriku biar dia rasakan melahirkan supaya dia tahu dia urus anaknya. Kalau dia gampang, ndak dia urus anaknya. Akhirnya gimana? Kata dokternya, harus divakum Ustadz. Apa itu? Disedot. Saya tanya, apa efeknya kalau disedot? Ya bisa goyang otaknya sebelah. Kalau goyang anakku nanti beleng-beleng. Akhirnya apa? Saya bilang, dok, kasih saya kesempatan. Dokter minggir, saya bantu. Dia bilang, Pak dokter, bukan mau ceramah ini Ustaz. Saya bilang, serahkan ke saya. Saya sholat hajat 2 rakaat. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Saya bantu istri saya. Ayo, keluar. Mangedeko. Biar cantik bagaimana, ndak ada perempuan cantik kalau melahirkan. Keluar semua urat-uratnya sini ke sana. Maka sejak itu saya bilang, kalau ada suami kurang ajar sama istrinya, suruh lihat istrinya melahirkan. Coba.
Tapi kadangkala saya heran, lihat ibu-ibu melahirkan, toba mak, ampun mak, ndak mau mak lagi hamil. Terakhir mini pak, terakhir mini. 5 bulan kemudian, weh, hamil. 3. Kenapa Nabi katakan ibumu? 3. 1 tadi hamil, 2 melahirkan, 3 menyusui. Masih ingat waktu ibu-ibu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Mutuak kena. Ada kira-kira di gigi. Kurang ngajar. Lepas kau itu. Enggak, dibujuknya anaknya. Lepas kau nak. Sakit-sakit. Coba, siang anaknya, malam. Itulah sebabnya laki-laki, kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang kurang ngajar sama istrinya. Kenapa? Kita ini laki-laki, tanya Haji Mahmud, tidak mungkin bisa cari nafkah dengan baik kalau istri di rumah kita tidak kasih tenang. Itulah fungsinya istri. Kita pergi cari nafkah, kita pergi banting tulang cari harta. Siapa yang doakan kita di rumah? Istri. Mana saya bisa ceramah kalau istriku kurang ajar? Begitu saya mau pegang mic, Nabi telepon nggak, Ustaz kesurupan anakmu. Tidak bisa lagi saya ceramah. Begitu saya mau naik ceramah, langsung mamanya cek telepon, Ustaz kesetrum anakmu. Tidak bisa lagi. Maka suami yang terhormat adalah pandai menghargai istrinya. Ya, nah, sudah melahirkan, cerak. Kewajiban orang tua ada 3. Nanti Ibu Saskia setelah melahirkan menjadi ibu, ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Artinya berdosa kalau dia tidak kasih nama yang baik. 1. Lahir anakmu, kata Nabi, alengnya sama kesing. Nama-nama yang baik. Nama yang baik nama artis? Bukan. Nama yang baik nama pemain sepak bola? Bukan. Nama yang baik nama tokoh politik? Bukan. Nama yang baik, nama yang ada doa dan harapan di dalamnya. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Mau kau panggil kak ceramah apa kau bilang? Halo, ada ustaz? Ustaz mana? Yang pendek. Banyak ustaz pendek di Makassar. Ayo, maka nama penting. Nama dalam Islam adalah doa. Nama dalam Islam adalah harapan. Ibu-ibu, coba sebut nama seseorang. Minimal 2 saya bisa tahu. 1, sukunya. 2, agamanya. Coba namanya. Sama namamu. Sirajuddin Mahmud. Pasti Islam. Iya toh? Siapa namamu? Muhammad Haikal. Pasti Islam. Siapa namamu? Bertus Titanus Quirinus. Pasti bukan Islam. Iya toh? Iya. Siapa namamu? Ambok Dalle. Pasti Bugis. Tidak mungkin Jawa Ambok Dalle. Jenenge siapa? Ambok Saka. Tidak mungkin toh. Maka kalau Ambok pasti Bugis. Iya toh? Maka keliru kalau ada orang menganggap nama itu biasa-biasa. Nama penting. Bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Apa artinya? Bu, masih ingat waktu vaksin? Masih ingat waktu vaksin? Ngantri toh? Saya sering lihat di sini di balik papan ngantri orang beli bensin. Iya toh? Iya? Padahal di sini banyak kilang minyak. Di Sulawesi Selatan tidak pernah orang ngantri di SPBU. Padahal di sana tidak ada kilang minyak. Saya heran kenapa di Kaltim banyak orang ngantri. Nah, ngantri dari subuh dia ngantri, malam baru dapat giliran. Padahal ngantrinya di atas mobil, ada AC-nya. Ngantrinya bisa dia tinggalkan dulu mobilnya pergi makan siang. Itu baru 100 mobil. Gimana di padang mahsyar kelak? Triliunan manusia dari Adam sampai kiamat dikumpul di satu tempat, dipanggil kita satu-satu karena cuma satu loket. Siapa dulu yang dipanggil? Di sini fungsinya nama. Siapa dulu dipanggil? Bukan nenek kita yang duluan wafat. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdul Rahman, Abdul Jabbar,
Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Nining, Titi, Ningsit. Di belakang kau cilaka. Dipanggil kau juga tapi di belakang. Dipanggil juga tapi lama ngantrimu. Maka di situ kalau kau cinta anakmu, kasih nama yang baik. Lahir, nah saya kasih kau nama Lionel Messi. Supaya kau bisa membola nanti. Apa bisa membola sampai sekarang saja PSSI suka ribut. Kasih kau nama nak Khalid. Siapa ini Khalid? Inilah yang menyebarkan Islam sampai ke benua Eropa. Saya mau kau seperti ini nanti. Nak, saya kasih kau nama Asma. Anaknya ini si Abu Bakar Siddiq yang membantu Rasulullah ketika hijrah. Saya mau kau seperti itu nak. Kasih nama yang ada harapan di dalamnya. Satu, lahir kasih nama. Ini juga mumpun saya ingat. Bapak-bapak, jangan kau rubah nama istrimu setelah kau nikahi anaknya orang. Haram. Misal, istri saya namanya Naura Sidkia Nasrun. Biasanya kita gaya-gaya Eropa. Sudah tadinya Naura Sidkia Nasrun, setelah saya pestrikan, saya ganti menjadi Naura Sidkia Das'at. Berarti anakmu itu. Tidak boleh. Tetap namanya orang tuanya di belakang. Haram hukumnya kau ganti namanya bapaknya orang. Pernah dengar namanya istri Nabi? Khadijah. Tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Tidak boleh disebut Khadijah Muhammad. Tidak boleh. Lahir anak saya. Misal istri saya namanya Naura. Naura Sidkia. Lahir anak saya. Kasih nama Naura Nasirah. Kalau saya ganti namanya istriku Das'at. Berarti Naura Sidkia Das'at, Naura Nasira Das'at. Berarti saudara. Itu makanya tidak boleh dikaburkan. Maka kasih nama, kalau mau kasih nama suaminya istrinya di belakang, maka silakan kasih tambah di situ Naura Sidkia istrinya Das'at Latif. Boleh kalau begitu. Yang ketawa serius kayak ini bu. Satu. Dua. Setelah kasih nama, kewajiban orang tua berikutnya adalah memberi makan. Silahkan cari nafkah. Syaratnya 3. Halalan, toyiban, wasian. Suaminya Mbak Saskia. Sapa kau dalle, tapi hanya muhalalaka segala cara. Ya kau mahalala kemana nih cara-cara halala halulu haram, halam hantam. Tunggu anakmu akan berdampak, susah kau nasihati, susah mendengar, istrimu kepala batu. Coba lihat anak-anak ulama. Anak-anak guru ngaji kita dulu di kampung. Tidak ada itu keras kepala anaknya. Apa mau korupsi? Tapi lihat anak-anak pejabat. Kalau dia kasih makan uang haram anaknya, biasanya 3 anaknya. 1 pengedar, 1 pengisap, 1 kawin lari di bawah bandar. Istrinya melawan, istrinya membantah, istrinya keras. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya uang haram. Yang ketiga, kewajiban orang tua, didik. Lahir anaknya Mbak Saskia, didik. Silakan baca hasil riset, silakan baca majalah, silakan baca buku, tapi keliru dan sesat kalau tidak buka Quran. 3 kewajiban orang tua. Kasih nama, kasih makan, didik. Tapi ternyata manusia modern lebih sibuk urus perutnya anaknya daripada mendidiknya. Demi Allah, tidak akan mati manusia kelaparan kalau kita di Balikpapan. Ibu bapak, ada orang Balikpapan mati kelaparan? Ada? Ada orang Bugis mati kelaparan anaknya? Tidak mungkin. Kenapa? Karena kita ada yang disebut dek taman leperu. Tapi yang mati anaknya narkoba, mati anaknya tawuran, mati anaknya balapan liar, mati anaknya itu ada. Tapi mati kelaparan sepertinya Balikpapan tidak ada. Itu berarti makannya anakmu jangkau cemas. Setiap manusia keluar dari perutnya ibunya, Allah sudah jamin rezekinya. Begitu kata Quran. Tidak percaya? Jangankan kita manusia, ada akal, ada kaki, ada tangan. Binatang saja Allah jamin rezekinya. Ibu-ibu, tahu cicak? Tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak masuk di akal toh? Cicak di dinding ji.
Nyamuk terbang. Di mana mau ketemu? Nanda ada terminalnya. Iya toh? Tapi Allah Maha Kaya. Apa Nabi lagu waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang lagu cicak lompat ke nyamuk. Patah-patah kasihan cicak kalau cicak lompat. Itu Allah sudah jamin rezekimu. Maka sampaikan kepada suamimu setiap mau pergi cari nafkah. Pengusaha kah dia, ASN kah dia, penjual minyak botolan kah dia. Telepon suamimu, bang, jangan menghalalkan segala cara. Dunia hanya sementara. Kau mau apa kalau mati sementara? Lagi kau cari uang haram, kau mati kafir kau di jalan. Saya istrimu apapun yang kau bawa, bahkan tidak ada kau bawa sama sekali. Yang penting kau selamat, imanmu pulang. Insya Allah saya bahagia. Jangan sebaliknya. Pulang suami kau kompori, bodoh memang ini. Apa kau ndak ada kau tahu sama sekali. Sudah 7 tahun kita menikah, ini cincin kuat, 7 cincin kawin. Apa kek bisa kau sambar di kantormu? Ini istri pan rasu-rasu. Satu ya. Nasihat pertama, lahir anak. Sekarang sudah pasti dalam rumah tangga semua orang punya masalah. Percaya, bohong itu kalau ada rumah tangga ada bilang tidak pernah ada masalahnya. Bohong. Romantis nah tawa rumah tangganya Ustaz. Kenapa kau tahu romantis? Itu tawa IG-nya, foto-fotonya romantisnya. Sini kau dulu. Bodoh itu kalau bertengkar ini kasih siaran langsung. Tidak mungkin. Yang namanya foto, baku peluk-peluk dulu romantis baru share. 1 detik saja itu orang foto, cuk. Kau tidak tahu apa kejadian 24 jam di rumahnya. Semua orang punya pasti masalah. Contoh, ada orang kasihan sudah 2 anaknya belum punya rumah. Ada orang begitu. Masih ngontrak-ngontrak dari Sulawesi Selatan merantau. Tinggal di Balikpapan. Setiap tahun bingung cari rumah lagi. Ada orang seperti itu. Alhamdulillah ada orang belum menikah sudah punya rumah. Kok kira tidak ada masalahnya? Ada lagi masalahnya. Apa masalahnya? Suami selingkuh, istri membalas. Ada lagi sama-sama setia, suami istri setia, sudah punya rumah. Kok kira tidak ada masalahnya? Ada masalahnya. Apa? Tidak ada anaknya. Sudah 10 tahun mondar-mandir Singapura punya anak, tidak dikasih Allah. Ada orang punya anak, suami istri setia, punya rumah. Apa masalahnya? Anaknya lagi kepala batu dan narkoba. Semua orang punya masalah. Kok pikir Haji Mahmud tidak ada masalahnya? Karena banyak uangnya. Banyak juga masalahnya. Semua orang punya masalah. Ini dah saat latif. Kau pikir tidak ada masalahku? Banyak masalahku. Apa masalahku sekarang? Banyak janda-janda curhat. Betul Kak, kemarin aja masih ada. Ustadz, meninggal suamiku, kasihlah saya doa-doa penenang. Apa wirid-wirid, saya kasihlah doa-doa dan wirid penenang. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah kau menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Tuh semua orang punya masalah. Istri saya, bapak pikir dia tidak punya masalah di rumah. Masalahnya kasihan, masih muda dan selalu ditinggal suaminya. Bayangkan saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan Ji Samsu. Janji manis nyatanya palsu. Saya kalau dikomplain Mama Jece, Ustaz kenapa jarang di rumah? Jalan aja terus kerjamu. Saya tidak marah. Saya peluk sambil menyanyi. Siang malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tanam nih perasaannya. Kalau datang nggak marah-marah, ku peluk saja. Baru saya menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai. Dia juga kalau marah-marah saya suruh menyanyi. Menyanyi mau kok saja deh kalau marah kok. Nabila itu, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Selesai.
Jadi kalau bertengkar, jangan mulutmu keluar kata-kata kasar. Lebih baik kau menyanyi. Ini yang saya heran, rumah tangga bertengkar. Siang malam bertengkar. Hamil lagi. Masa sama tampuk sih. Ya, Bu. Semua orang punya masalah dalam rumah tangga. Jangankan kita, jangankan istri pengusaha, jangankan suami selebriti, jangankan istri ustadz, Nabi saja. Kurang apa ibadahnya Nabi? Kurang apa akhlaknya Nabi? Kurang apa kebiasaan Nabi? Apa tidak ada masalahnya? Masalah, Ibu. Beliau bukan cuma dibully, beberapa kali mau dibunuh. Ayo, di Madinah beliau pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam ekonomi pernah itu Nabi, Bu. Nabi ini, Bu. Nabi 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucunya Hasan Hussein pucat karena tidak makan. Itu Nabi. Apalagi kita yang tukang tipu. Pasti semua masalah. Maka ketika itu ada masalahmu, maka dia pun Allah Ta'ala. Das'at. Sirajuddin. Kalau ada masalahmu, kau tidak harus jadi anggota DPR dulu. Kau tidak harus jadi wali kota Balikpapan dulu. Kau tidak harus jadi dokter dulu. Tidak. Kau harus centang biru dulu IG-mu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar kau, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan itu masalah dengan istrimu, masalah dengan mertuamu, masalah dengan ekonomimu. Saya yang selesaikan. Itu janji Allah. Jadi begitu ada masalah, mustahil selesai masalahmu kalau kau tidak sholat. Acara begini paling banyak ibu-ibu tidak sholat. Ini semua ini. Oh, yang jilbab sakaratil maut. 3 lapis kanan kiri coklat. Nah, kasih mirip lagi di sini. Ada lagi model baru. Ada itu. Nah, kasih lebih lagi di sini. Ibu-ibu, momi 70 tahun pintar tong ima TikTok. Yang mana nih? Kalau ditelepon orang, di mana Ki Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caleda. Ya, ibu-ibu, jangan sampai gara-gara mikap indak salat ya. Mustahil rumah tanggamu bahagia kalau kau tidak salat. Pasti itu. Enggak mungkin rumah tanggamu bisa bahagia kalau penghuni rumah tangga tidak sholat. Ya. 2, sabar. Tidak ada mikala itu ilmu sabar. Biar dia ulama, biar dia profesor, biar dia kaya, kalau dia tidak punya ilmu sabar, tidak mungkin kau bisa bahagia. Tidak, saya suka suamiku pembohong. Ya mau dia apa? Itu qada dan qadarmu. Saya tidak suka suamiku kau tukang tipu. Ya itulah takdirmu. Kalau kau tidak suka, bangun kau tengah malam minta tolong kepada Allah. Bukan dengan curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Fred! Di mana di kau? Kesepian banget. Dongo. Coba kalau ada masalahmu, kau bangun salat tengah malam. Ngapain kau curhat di infotainment? Nah bantu kau. Nah bantu, saya kasihan biasa. Saudaraku seiman, saudaraku muslim bertengkar di infotainment. Mereka yang dapat iklan dengan aib yang kau ungkap. Kalau kau sudah tidak baku suka, bukan dengan saling mempermalukan. Gimana caranya? Kau bangun tengah malam. Ya Allah, Engkau yang memberi hidayah, Engkau yang maha melindungi. Tidak mungkin saya bisa jaga suamiku tanpa pertolonganmu ya Allah. Saya mohon pertolonganmu. Saya sadar banyak dosa, saya sadar banyak maksiat, tapi Engkau maha kuasa atas segalanya. Saya datang kepadamu, mengaku hamba yang penuh dosa. Bantu tolong selesaikan masalahku. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Tapi kau wawancara ke wartawan, nah kasih bertengkar kau lagi, dia naik ratingnya, dapat iklan, kau yang ambruk, dongo. Ya, tidak kusuka, sudah berdoa, belum ketemu. Apa boleh buat? Bang, saya sayang kau bang, saya cinta kau bang, saya sudah punya anak, tapi apa boleh buat? Saya mau menikah ketentraman jiwa, tapi ternyata tidak ada ketentraman jiwa yang kutemukan. Apa boleh buat? Lebih kita pisah baik-baik. Selesai. Jangan saling mempermalukan, jangan saling menghina. Ya, ada masalahmu berdoa.
Tidak ku tahu berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Pakai bahasa Bugis boleh. Bahasa Sunda boleh. Bahasa Banjar boleh. Bahasa Dayak boleh. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Allah tahu. Oh, dihianati sama suaminya ini. Allah tahu. Jangan kau curhat di Facebook. Ngapain kau berdoa? Ini ibu-ibu sekarang rajin semua berdoa. Tapi di mana berdoa? Di medsos. 10 menit update status Facebook. Lindungilah suamiku. 10 menit update status lagi Instagram. Ya Allah berkahi penghasilannya. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Lebih baik berdoa di atas sajadah. Ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya. Yang ketiga nasihat buat kita. Ini biasa kalau ada cara begini. Banyak praktik mubasir. Terus saya lihat semua masisa semua makan. Itu setan itu yang begitu. Ibu kalau lihat makanan jangan terlalu nafsu mau menghabiskan. Ambil saja sedikit. Kalau cocok masih mau tambah. Daripada ambil banyak kok sisa. Itu duit semua itu. Yang kedua. Biasanya kalau ada cara begini banyak pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Bercerita saja semua kerjanya. Orang pakai emas dia sibuk. Mau sekali dibilang kaya. Urusannya orang. Banyaknya gelangnya. Kalau orang Bugis kau lihat. Jangan kau heran kalau banyak ibu-ibu. Kuning-kuning semua ini. Pakai ini bu. Pakai semua. Ibu Mega tadi kulihat paling banyak emasnya. Paling dia tolok di sini. Pakai emas boleh. Tapi yang membuat kau berdosa kalau kau hina orang miskin. Kalau ada emas berlianmu pakai, itu rezekimu, tidak semua orang dikasih. Tapi jangan kau hina orang miskin. Agak. Magai palsu. Ini kelakuannya sama ini ibu-ibu ini. Pak gosip. Ya. Bodoh nih tuh. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Kau tidak lihat itu melengket di giginya. Saya pun tadi lewat dia gosip. Ustaz Dasar. Itu juga bajunya yang di YouTube. Kenapa? Khusus saya kok. Sudah ya. Datang begini. Jangan kau celah caranya orang. Nggak enak kuenya tadi kayak basi. Baru membungkus. Ya, jangan mencela. Ya. Memang banyak perempuan Bugis banyak semua emasnya. Masya Allah. Ibu-ibu. Itu kalau ibu mati siapa yang pakai itu emasmu? Anak, cucu, istri kedua. Kawin lagi suamimu. Maka silahkan pakai itu, tapi jangan lupa bersedekah. Kita tahu kenapa Haji Mahmud sampai sekarang masih berjaya. Keluarga Rahmat Mas'ud bersaudara masih berjaya sampai sekarang. Salah satu sebabnya sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ya toh? Bahkan saya bisa datang ke sini begitu yang undang saya. Keluarganya, saya ingat. Oh ini orang baik di Kalimantan. Ya, bersedekah. Ibu-ibu, Allah larang kita pakai berlian, tidak. Tapi kalau kau cuma pakai, tidak pernah kau sedekah, tidak pernah kau potong sapi kalau Idul Kurban, tidak ada gunanya itu kekayaanmu kalau masuk mau kau dikubur. Ya, bu, kalau mati kau siapa pakai? Cucu, mak bene silakemu. Kawin lagi suamimu. Haji, dengarlah cara maku ini istriku. Bilang istriku, Ustaz, jadi nanti kalau saya meninggal, Ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, duduk kau di sini sayang. Masih hidup kau saja, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Jadi sebaiknya kalau banyak emas berlianmu, sedekah kau. Bersedekah kau. Bersedekah.
Ada badai dalam rumah tanggamu, kata Nabi, salah satu tolak bala itu sedekah. Kenapa ya rumah tangga saya tidak pernah bahagia? Kenapa ya usaha saya masalah terus? Kenapa pekerjaan saya selalu ada masalah? Karena kau pelit. Sedekah. Ibu-ibu, senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang menantu yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Keras, ada Pak Rudi masuk sini. Keras. Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Salah calon gubernur yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dan Jakobi rumahnya pelit, padahal dia juga seke. Kikir galap paku jambatan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang ketiga, ketika ada acara seperti ini, biasanya banyak yang tersinggung pulang. Kenapa tersinggung pulang? Merasa tidak dilayani dengan baik. Jangan, tidak mungkin tuan rumah nalayani ki dengan baik, dia temani ki cerita sampai pulang, tidak mungkin. Kenapa? Kan ratusan tamunya. Jadi kita aja yang ngerti. Sampai dia bilang, jauh-jauhku dari Tenggarong baru ndak nak kena ke syuting. Gara-gara syuting dia tersinggung. Ya. Sudah ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya acara seperti ini sebagai rasa syukur kepada Allah atas dikarunianya kenalan saudara karib keluarga kita untuk insya Allah memiliki anak. Rasa syukur itu diundang kita untuk dengar tausiah, tapi tausiah ini tidak ada gunanya kalau kita tidak amalkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.